Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi bersama Febe dalam acara Sarapan Rohani, Makanan yang Sesungguhnya Bagi Hati. Jadi di pagi yang cerah ini saya berada di salah satu rumah. Dan sebentar lagi saya akan berbincang tentunya mengenai kebenaran firman Tuhan bersama salah seorang jemaat GPDI Situbondo. Siapakah dia? Mari ikuti saya. Saya Mima. A few minutes later. Aku bukain pintu. Siapa ya? Ya, sebentar. Oh, Udah lama ya? iya, aku udah lama banget dari tadi ketok-ketok. Oh iya. Ayo masuk. Tapi Ayo masuk. Tolong gimana sih? iya, aku tadi udah lama banget tadi ketok-ketok. Iya, gimana Feb? Gimana? Baik, aku baik sih Kak, tapi gini Kak, akhir-akhir ini tuh aku merasakan kalau sesuatu ada yang kurang gitu dalam kehidupanku, padahal aku udah berdoa, udah baca firman. Nah, tapi tetap rasanya kayak hampa gitu Kak. Kenapa ya Kak? Kayak gitu ya? Iya. Apa? Ya aku juga nggak tahu sih maksudnya alasannya kamu kenapa, tapi ya sebelum aku coba mencoba menjawabnya, membantu kamu, ya aku kasih gambaran dulu nih ya. Gini, kalau kita ingin masuk dalam satu ruangan, pasti kan kita menemukan sebuah pintu. Nah, pintu, dan pasti kita akan masuk melalui pintu tersebut loh. Nah, setelah kita sudah masuk, kita bakal menemukan suasana dalam ruangan itu, dimana ya ruangan itu ya terdapat mungkin keindahan, ada sesuatu yang membuat kita nyaman kayak gitu, dan ya bahkan sampai terkagum-kagum, sama seperti tadi Feby mau masuk ke sini juga kan pasti harus melalui pintu yang di depan itu. Nah, demikian juga ini bicara juga dari gambaran dari setiap hidup manusia. Ya walaupun aku nggak tahu jelas nih apa yang Feby pernah rasakan dan apa yang menjadi kendalanya Feby, tapi ketika Feby ingin mendapatkan atau menemukan jaminan kehidupan, yaitu ya ada di dalam Yesus, karena Yesus itu ya sebagai pintu untuk menuju kepada kehidupan, untuk menuju kepada jaminan kehidupan, sumber kehidupan. Nah, itu ada ayatnya, coba kita baca ya di dalam Yohanes Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, ini Yesus ini adalah pintu. Nah, di sini kan ditulis barang siapa. Pintu apa sih? Ya pintu sumber kehidupan, jaminan kehidupan. Ya, jadi di sini barang siapa masuk. Barang siapa ini ya siapa aja. Yesus memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau datang kepadanya, dan juga pastinya mengakui diri bahwa dia adalah orang yang berdosa, dia adalah orang yang tidak mampu, dia adalah orang yang lemah kayak gitu. Untuk apa? Mendapat kasih karunia-Nya, untuk mendapatkan
jaminan kehidupan, karena Yesus itu adalah sumber kehidupan kayak gitu kan. Dan di sini juga jaminan Yesus itu adalah jaminan kehidupan, ya kehidupan semuanya, sumber kehidupan itu. Gitu ya Kak. Jaminan kehidupan yang seperti apa ya Kak? Nah, itu jaminan kehidupan di sini sudah dikatakan bahwa ia akan selamat. Jaminan kehidupan itu yaitu pertama banget yang manusia pasti ingin menemukan dan mendapatkan, yaitu keselamatan jiwanya. Nah, selain keselamatan di dalam Yesus itu ada segala yang seperti sudah saya tadi bilang, sumber kehidupan apapun, sumber segala kehidupan, yaitu di situ ada berkat, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesembuhan. Nah, juga ada sumber kehidupan yaitu pemulihan. Nah, gitu kayak. Nah, jadi setelah kita masuk dalam ruangan tersebut, kita sudah masuk dalam pintu tersebut, kita juga akan mendapatkan selain jaminan kehidupan, yaitu pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa itu berarti kita juga mengizinkan Yesus itu untuk menutup pintu masa lalu kita kayak. Jadi ya segala pengalaman yang pahit, segala pengalaman yang buruk, yang kurang menyenangkan, Yesus yang akan menutupnya. Dan Yesus itu juga yang akan mengarahkan kehidupan kita nanti menjadi kehidupan yang berkualitas seperti itu. Tadi kayak Mima bilang kita harus melihat Yesus yang adalah pintu. Nah, bagaimana sih Kak caranya untuk kita bisa pintu itu bisa dibukakan dan kita bisa masuk gitu Kak? Gimana Kak? Nah, pertanyaannya bagus banget ini. Ya, caranya yaitu yang seperti sebenarnya yang tadi sudah Febe lakukan itu adalah jawabannya sih. Tapi ya nggak apa-apa, saya ulangin lagi ya. Yang tadi sebelum Febe bisa masuk ke sini dengan cara apa? Ketuk pintu. Ya maaf ya kalau lama ya mukanya. Nah itu dengan mengetuk pintu di dalam Matius 7 ayat 7. Yuk coba dibuka Matius 7 ayat 7. Nah di situ firman Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Terus yang terakhir, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ya, mengetok pintu berarti ada suatu tindakan dari kita kan. Selain mengetok pintu juga tadi aku kayak dengar Febo tuh manggil kayak gitu ya. Berarti itu adalah suatu tindakan usaha kita untuk bisa masuk ke dalam pintu itu. Nah, mengetok itu ya kalau secara lahiriah memang dengan cara tok kayak gitu. Tetapi kalau kita mau lihat arti ke dalamnya, yaitu mengetok itu yaitu dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan. Nah, jangan salah juga, seringkali Tuhan tuh menguji kita juga untuk melihat seberapa jauh sih ketekunan kita, kesabaran kita dalam menanti pintu itu dibukakan. Nah, ketika kita terus mengetok, artinya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ya pasti dengan iman kita percaya bahwa Tuhan tuh sanggup membukakan pintu. Ya seperti tadi saya lakukan, pintu pasti akan dibukakan. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah, jangan pernah cepat putus asa. Kalau misalnya suatu saat ada doa-doa yang belum dijawab, ya terus aja minta sama Tuhan supaya bisa masuk
dalam pintu tersebut dan bisa mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal itu. Nah, selain mengetok juga kita itu masuk setelah pintu dibukakan pasti kita akan masuk kan. Ya memang sih ada tamu yang cuman sekedar ngobrol nggak sampai masuk, tapi itu jarang. Tapi kalau misalnya orang itu pengen lebih tahu, pengen lebih ngobrol secara mendalam sama yang punya rumahnya, pasti akan masuk kan. Nah, demikian juga dengan kita ketika kita ingin lebih mengenal Tuhan, ketika kita ingin lebih lagi merasakan bagaimana Tuhan itu, ya pasti kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Itu di dalam Matius 7 ayat yang ke-13a saja. Masuklah melalui pintu yang sesat itu. Ya, masuk yaitu kita menikmati akan hadirat Tuhan, kita menikmati akan setiap firman Tuhan, tentunya juga melakukan akan setiap perintah Tuhan. Nah, kalau kita sudah melakukan dan menikmati firman Tuhan, kita akan mendapatkan itu jaminan kehidupan. Karena Yesus itu adalah sumber pintu kehidupan. Nah, di situ nanti Feba akan merasakan damai sejahtera, keberhasilan. Pintu apa yang belum Feba ingin masuki? Apa pintu keberhasilan? Ya minta sama Tuhan, datang ke Tuhan supaya pintu dapat dibukakan. Gitu. Ya, semoga ini bisa menjawab ya, dan ya kalau Feba ingin mendapatkan dan menemukan sumber kehidupan itu, datangnya ke Yesus, karena Yesus itu adalah satu-satunya pintu yang menuju kepada sumber kehidupan, segala sumber kehidupan apapun itu. Wah, iya Kak. Terima kasih banyak Kak untuk sharingnya. Ya, aku dari apa yang Kak Mima sampaikan barusan mendapatkan berkat gitu, bahwa terkadang kita merasakan sesuatu hal yang kita kurang memiliki damai sejahtera, itu mungkin karena kita kurang tekun gitu untuk mengetuk pintu untuk supaya Tuhan benar-benar ada dalam kehidupan kita. Nah, jadi dari firman yang disampaikan kali ini, saya berharap juga bukan hanya saya yang menerima berkat, tapi semua Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga dapat merasakan dan menerima berkat yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak Kak Irma untuk sharingnya. Tuhan Yesus memberkati Kak. Yesus memberkati juga. Demikian firman yang bisa disampaikan, dan selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.